Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, teman-teman. Jumpa kembali dengan saya, Nora Saifah Janana, dan subjek yang akan kita pelajari dalam satu semester ke depan ialah praktikum kearsipan dan korespondensi. Nah, sebelum kita sharing kaitan dengan materinya, saya ucapkan selamat untuk teman-teman sudah menempuh 2,5 tahun. Nah, ini semester 5 ya. Nah, selamat bahwa teman-teman sudah sampai kepada titik ini dan lebih rajin lagi, lebih sungguh-sungguh lagi dan bisa memanfaatkan status sebagai mahasiswa untuk mencari ilmu, belajar seluas-luasnya dengan siapapun gitu. Oke, pada pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama kaitan dengan subjek praktikum kearsipan dan korespondensi. Saya akan memberikan gambaran umum kaitan dengan apa saja yang akan kita lakukan dalam subjek ini. Nah, praktikum kearsipan dan korespondensi ini biasanya kan dilakukan di lab ya. Nah, akan tetapi karena ini kondisi COVID-19 dan Politeknik Muhammadiyah Magelang belum memberikan kebijakan untuk pembelajaran secara luring, oleh karena itu kita saat ini masih daring begitu. Nah, insya Allah semoga tidak mengurangi esensi dari kegiatan praktikum ini. Gitu. Jadi untuk praktikum ini saya minta teman-teman untuk menyiapkan laptop atau komputer begitu untuk bisa mencapai kompetensi yang akan ditagihkan dalam subjek ini. Nah, di dalam praktikum kearsipan dan korespondensi ada 2 subkategori, yakni kategori praktikum korespondensi dan juga praktikum kearsipan gitu. Oke, saya cek. Oke, ada 2 kategori ini. Yang pertama adalah praktikum korespondensi dan juga praktikum kearsipan. Nah, di masing-masing kategori ini juga ada subkategorinya. Kalau ini ya, di praktikum korespondensi ini nanti kita akan membuat surat niaga, kita fokus kepada surat niaga dan juga membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, di dalam surat niaga ini seperti teman-teman ketahui bahwa di sini terdapat beberapa jenis yang harus disusun, yakni surat perkenalan usaha, kemudian ada surat penawaran, kemudian ada surat permintaan penawarannya, kemudian surat pesanan, surat pengiriman barang, surat penerimaan barang, surat tagihan, dan juga surat pengaduan. Nah, ini adalah berbagai macam surat niaga yang mana akan kita susun secara berpasangan gitu. Jadi nanti kan surat perkenalan usaha itu dibuat oleh seorang produsen misalnya. Kemudian permintaan penawaran itu adalah konsumennya. Nah, penawaran dilakukan oleh produsen, pesanan dilakukan oleh konsumen, pengiriman barang dilakukan oleh produsen, penerimaan barang dilakukan oleh konsumen, surat tagihan itu biasanya produsen, dan surat pengaduan itu biasanya konsumen begitu. Jadi kan ini sebenarnya ada 2 kelompok, yang surat yang dibuat oleh si produsennya, kemudian surat yang dibuat oleh si konsumen, orang yang sebagai konsumen gitu. Nah, kemudian untuk surat lamaran pekerjaan, itu nanti teman-teman akan belajar, saya akan berikan job sheet. Nah, di job sheet itu ada ketentuan, lamaran pekerjaan ditujukan ke siapa, bagiannya apa, dan sebagainya itu ada ketentuannya. Nanti tinggal teman-teman akan membuat surat lamaran gitu. Berlatih lah. Nah, untuk kategori yang kedua, untuk praktikum kearsipan, itu ada 2 hal yang akan kita, 2 sub besar yang akan kita pelajari, yang akan kita lakukan ya, akan kita praktikkan begitu ya. Karena kalau untuk manajemen kearsipan kan sudah kita pelajari di semester yang lalu begitu ya. Saya kira teman-teman sudah tidak asing dengan sistem-sistem penyimpanan, kemudian peralatan pengarsipan. Nah, tapi di sini nanti pada implementasinya kita langsung praktik. Bagaimana sih penyimpanan dengan sistem subjek? Bagaimana sih penyimpanan dengan sistem wilayah? Kemudian bagaimana sistem abjad? Bagaimana sistem kronologis? Bagaimana sistem nomor? Dan bagaimana ini saya tambahkan ada sistem warna. Gitu ya. Jadi selain
inti dari sistem penyimpanan itu kan dokumen itu tertata rapi, kemudian dia mudah ditemukan ketika dibutuhkan kembali, gitu. Tidak mengganggu dan tidak diganggu begitu. Jadi warna pun bisa dijadikan sebagai sebuah sistem, misalnya warna merah untuk perkenalan usaha, warna biru untuk permintaan penawaran, warna kuning untuk perkenalan penawaran dan sebagainya kayak gitu. Jadi nanti dikasih warna gitu. Nah, kemudian untuk peralatan pengarsipan ini ada beberapa hal. Paling nanti kita akan bekerja atau menggunakan misalnya ada guide, ada kartu kendali, atau nanti kita menggunakan lembar disposisi, kemudian menggunakan Snellhacker, kemudian ada lemari arsip, kemudian folder. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana surat yang sudah kamu susun itu kita simpan gitu. Nah, bagi teman-teman yang sudah kerja di sekolah atau kerja di bagian administrasi sudah nggak asing lagi. Ini mah hal kecil gitu ya. Akan tapi coba kita ingat kembali, kita belajar bersama di sini supaya apa? Supaya pekerjaan yang kita lakukan kaitannya dengan pengarsipan itu lebih efektif, juga efisien. Nah, efektif itu kaitan dengan melakukan pekerjaan dengan benar kayak gitu. Kemudian kalau efisien itu melakukan pekerjaan yang benar gitu. Jadi kalau efisien itu dibanding dengan biaya gitu. Jadi biaya yang dikeluarkan itu sekecil mungkin, tapi hasilnya maksimal begitu. Bukan harus dipepetkan, tapi harus hemat begitu, mempertimbangkan biayanya. Kalau efektif itu dia tidak memperhatikan biayanya, kalau hanya efektif saja. Yang penting pekerjaan itu baik, biayanya berapapun, caranya apapun, yang penting baik kayak gitu. Nah, makanya kita sering menggunakan efektif dan efisien. Nah, selain dia tepat, juga dia biayanya juga irit gitu. Jadi efektif dan efisien. Nah, jadi dua hal besar yang akan kita lakukan adalah praktikum, kearsipan, dan juga korespondensi. Nah, ini teman-teman akan menyusun surat ini dulu. Di di kuliah bagian pertama sebelum UTS, teman-teman akan menyusun ini, kemudian di paruh kedua bagian kuliah ini kita akan belajar untuk pengarsipannya. Nah, kalau untuk pengarsipannya nanti kalau misal waktunya tidak cukup kan hanya mungkin kita akan menggunakan beberapa sistem saja, contoh saja begitu. Kalau kemarin di manajemen kearsipan kan tidak, kita belum sempat untuk praktik secara detail. Nah, di sini nanti kita akan praktik secara detail mengenai sistem penyimpanannya. Inilah esensi dari mata kuliah praktikum kearsipan dan korespondensi. Namanya juga praktikum ya, jadi praktik, langsung praktik. Nah, teman-teman yang perlu disiapkan adalah personal komputernya atau laptop begitu ya. Kalau belum ada, silahkan bisa pinjam, tidak harus beli, tapi bisa pinjam dari tetangga, teman, atau satu keluarga itu siapa yang bisa dipinjami dan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan praktikum kearsipan dan korespondensi. Nah, selain praktikum korespondensi dan kearsipan ini, nanti kita akan belajar mengenai manajemen file juga. Nah, nanti kita belajar sebagai pelengkap dari praktikum kearsipan dan korespondensi. Nah, ketika kita praktik di lab, itu kan manual ya, masih manual. Nah, secara tidak langsung kita tuh sedang menciptakan arsip digital di sini. Nah, inilah bisa dikatakan sebagai manajemen arsip elektronik. Nanti folder atau sistem tempat snap map-nya, guide-nya yang kita gunakan itu apabila disimpan di dalam laptop kita atau disimpan di dalam sistem tertentu, itu sudah namanya arsip elektronik begitu. Oke, jadi itulah gambaran yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Apabila teman-teman ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan bisa diletakkan di kolom komentar, ya silahkan di dalam kolom komentar. Dan begini, untuk buku panduan atau referensi kegiatan praktikum ini, saya nanti akan bagikan worksheet atau job sheet. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, di situ ada panduan bagaimana kita melakukan praktikum gitu. Panduan praktis ini sedang saya perbaiki, ada hal-hal yang perlu saya perbaiki. Setelah saya selesai, insya Allah akan segera saya share dan silakan dicetak. Teman-teman bisa
dicetak sendiri secara mandiri, di print untuk dijadikan sebagai panduan praktikumnya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak hari ini. Kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.